Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulinda Ferasanti dengan NIM P1337437123316 dari kelas 1D, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas Kendal. Di sini saya akan menjelaskan current isu yang berjudul Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Latar belakang dari current isu ini yaitu upaya penyidik untuk mengungkapkan suatu perkara, tentunya dalam bantuan seorang ahli dapat lebih mudah dalam penanganannya, sehingga penyidik diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permintaan keterangan ke seorang ahli dalam hal di luar dari kompetensi penyidik. Sehubung dengan tujuan daripada hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan keputusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Pembuktian ilmiah berdasarkan keahlian disiplin ilmu forensik ada yang dikenal dengan istilah visum et repertum yang dibuat oleh dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa. Tentunya hasil daripada pemeriksaan ini untuk mempermudah dalam hal pembuktian berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Menyangkut korban penganiayaan, maka perlu adanya ahli kedokteran untuk memeriksanya. Dampaknya yaitu pembuktian di dalam persidangan di mana dokter dapat memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis atau dalam bentuk laporan. Bentuk laporan dari keterangan yang diberikan dokter tertuang dalam visum et repertum. Sebagai alat bukti yang sah atau sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, visum et repertum harus memenuhi syarat formil dan materialnya lebih dahulu. Analisis masalah visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindakan pidana penganiayaan ringan menggunakan KUHP akan melibatkan pengumpulan dan pengolahan bukti yang relevan dan efektif. Hal ini akan membantu pihak pengawas dan pihak hukum untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam perkara tindak pidana. Visum et repertum dibuat dan dibutuhkan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan. Dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakaian visum et repertum adalah penegak hukum. Yang di dalam tulisan ini dibatasi pada pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan visum et repertum guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia. Standar hukum yang terkait, yang pertama, kedudukan visum et repertum pada hukum pembuktian menurut hukum acara pidana, yakni termasuk sebagai alat bukti surat pasal 184 ayat 1, huruf C JO pasal 187 huruf C KUHP, di mana yang menyatakan bahwa surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang dimana secara resmi kepadanya. Yang kedua, penggunaan visum et repertum dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan ringan memberikan kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rekomendasi. Yang pertama, seorang ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya yang diberikan wewenang undang-undang
Untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban kejahatan diharapkan berlaku objektif sesuai dengan sumpah jabatan dokter. Karena hasil dari keterangan pemeriksaan tersebut memberikan pengaruh yang penting dalam pembuktian, sehingga hasil yang objektif sangatlah diperlukan, mengingat untuk kepastian pembuktian kebenaran yang terjadi. Yang kedua, penggunaan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan ringan tentunya sangat penting. Oleh karena itu, penegakan hukum sebaiknya untuk membantu menyelesaikan perkara penganiayaan ringan, permintaan pembuatan visum et repertum kepada ahli kedokteran, kehakiman atau dokter atau ahli lainnya sangatlah penting untuk mempermudah penyelesaian perkara pidana yang ditangani, apalagi menyangkut tindak pidana penganiayaan yang merupakan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia. Kesimpulan, yang pertama, kedudukan visum et repertum pada hukum pembuktian menurut hukum acara pidana, yakni termasuk sebagai alat bukti surat pasal 184 ayat 1 huruf C JO pasal 187 huruf C KUHP, di mana yang menyatakan bahwa surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya, serta juga menyentuh alat bukti keterangan ahli berdasarkan pasal 184 ayat 1 huruf B JO. Penjelasan pasal 186 KUHP alinea pertama yang menyatakan bahwa keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, penggunaan visum et repertum dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan ringan memberikan kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Visum et repertum juga sebagai pengganti barang bukti atau corpus delicti yang menerangkan peristiwa saat itu terjadi serta dapat membantu penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya suatu pidana dan dapat memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melakukan penyidikan, serta visum et repertum dapat memberikan petunjuk dalam menentukan tuduhan apa yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwa, serta dapat membentuk suatu keyakinan hakim dalam persidangan. Itulah penjelasan saya mengenai current isu yang berjudul Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.